Oke, balik lagi sama gua Dimas ya. Kali ini kalian bisa lihat sendiri ya, gua juga nggak sendirian lagi. Kalau di video sebelumnya gua sama perwakilan Shoei dan juga Komine, kali ini gua sama orang yang spesial juga ya. Jadi orang yang udah nggak asing di roda 2, di dunia perhelman, aparel, yaitu ada Bapak Irwan Syah Bahrom. Ya, Bapak Irwan Syah Bahrom ini, sebelumnya Pak, tos dulu Pak, sambil menjaga jarak ya karena kita lagi social distancing juga ya. Bapak Irwan Syah Bahrom ini adalah salah seorang dokter DR ya. Kalau kalian sering lihat logo dokter DR yang kayak di sini nih logonya ya, itu sering ada muncul di The Right ya, dokter DR. Nah, itu jadi satu pertanyaan di awal nih. Oke Pak Ir, mungkin teman-teman yang ada di The Right maupun pengendara lain yang suka ngeliat ke The Right atau mungkin main ke The Right, itu suka ada logo Dokter DR. Nah, Dokter DR ini apa sih Pak Ir? Jadi Dokter DR itu adalah satu divisi di dalam The Right, di dalam The Right yang spesialis untuk helm dan aparel seperti itu. Ya. Jadi ternyata di The Right itu bukan hanya jual barang gini ya Pak, tapi ada divisi lagi yang menangani atau spesialis untuk helm dan juga aparel. Ya. Nah, spesialis helm dan juga aparelnya itu sendiri, apa aja yang dilakuin Pak? Kalau boleh tahu nih, ya gambarannya aja sih. Ya kita mulai dari helm sendiri kita ada treatment. Ya, ada treatment, terus kita bisa juga repaint, terus untuk racing suit kita ada bisa repaint, bisa patching. Oh, racing suit, ya. Repaint dan juga patching. Ya, untuk termasuk treatment juga. Oh, treatment. Terus untuk ke shoes-nya ada treatment, ada repaint. Hampir-hampir sama ya? Hampir-hampir sama. Ya, oke. Seperti itu. Keren. Ya kurang lebih sih seperti itu. Oke. Jadi setiap customer atau pengendara lain yang punya racing suit, punya helm, punya sepatu, bisa dibawa ke sini Pak? Bisa. Atau cuma brand The Right aja nih? Jadi untuk kita di Dokter DR sendiri nggak hanya brand yang dijual di The Right, jadi untuk semua brand kita bisa terima. Oh, semua brand ya. Nah, ini perbincangan awal udah menarik nih ya. Kita ngebahas tentang treatment, tentang apa aja yang dilakukan oleh dokter DR, spesialisnya apa aja yang dilakukan. Ternyata semua brand pun bisa masuk di sini. Itu keren banget. Patut dicatat sih menurut saya nih. Ya, satu hal yang menarik dari The Right. Oke, Pak Ir. Di sini saya undang Pak Ir nih, Pak Ir, karena ada beberapa pertanyaan timbul dari pengendara, dari customer The Right sendiri, yaitu perihal perawatan basic dari helm, aparel, dan beberapa hal lainnya lah ya, terutama yang depan kita nih ada helm, karena kan setiap pengendara pasti wajib menggunakan helm nih Pak Ir. Nah, jadi mereka butuh banget bagaimana sih perawatan basicnya supaya bisa memperlama atau paling nggak lebih awet helmnya hingga beberapa tahun ke depan dan tidak menimbulkan bakteri, tidak menimbulkan penyakit di dalam helm. Mungkin Pak Ir bisa kasih tips sedikit Pak untuk bagaimana gambaran umumnya atau apa aja sih yang dilakukan oleh pengendara ketika helm itu habis dipakai gitu Pak. Oke, baik. Saya akan jelaskan sedikit basic pemakai helm. Jadi untuk perawatannya itu biasanya setelah pemakaian, ada keringat tuh yang menempel di bagian interior, gerah segala macam. Ada keringat pasti yang menempel. Nah, sebaiknya di rumah tuh ada helmet ring. Ini ya? Iya. Ini namanya helmet ring nih? Minimal punya helmet ring. Jadi fungsinya itu banyak. Setelah pemakaian supaya tidak lembab, tidak menimbulkan jamur. Nah, posisi visor dalam kondisi terbuka. Terus posisi helm boleh diletakkan seperti ini. Jadi udara lembab di dalam helm bisa keluar. Jadi kondisi jadi kalau kita tidak punya alat untuk pengering helm, boleh dengan cara seperti ini. Jadi kelembapannya jadi berkurang. Jadi menghindari jamur ya. Menghindari jamur yang ada di dalam helm. Oke, bentar Pak Ir. Ya. Berarti tadi si customer atau pengendara wajib punya ini dong Pak Ir? Sebaiknya. Kalaupun tidak punya, mungkin bisa dengan cara lain, mungkin kain digulung-gulung. Ya, posisinya. Yang penting bisa diginin posisinya ya, dan tidak menimbulkan baret ya Pak. Iya, seperti itu. Next Pak. Ya. Nah, kemudian
Tapi kan tidak mungkin si pengguna harus menggunakan seperti ini terus. Lama-kelamaan pasti akan muncul juga tetap bau ya. Karena dalam jangka waktu yang lama dipakai, kalau nggak dibersih, tidak dicuci, kemungkinan akan timbul bau juga. Nah, nah dari itu ada cara nih, tips-tipsnya perawatan helm yang basic ya, basic banget gitu. Ini bisa dilakukan di rumah harusnya, ini bisa dilakukan di rumah. Jadi yang paling sering harus kita bersihkan pasti visor. Visor udah pasti kelihatan sangat kotornya pasti kelihatan. Terus bagian ventilasi dan bagian interior. Oke, jadi hal paling basic dilakukan itu membersihkan visor, ventilasi interior. Iya, ya ventilasi berarti termasuk keseluruhan ya eksteriornya ya, dapat dibersihkan yang kelihatan seperti itu. Nah, pertama saya jelaskan untuk perawatan visor. Perawatan visor sendiri, nah kebetulan ini helmnya ini Nolan N605. 605. Jadi kita bisa melepas dulu. Kita lepas dulu visornya. Nah, untuk perawatannya sebenarnya nggak sulit. Untuk visor sendiri standarnya aja yang paling gampang kita dilap aja, Pak. Tidak perlu. Jadi perlu dipakai keran dengan air mengalir, kita hanya dibasuh dengan tangan seperti itu. Pakai tangannya nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Karena kan rata-rata kalau untuk helm itu visor semua udah hardcoat. Jadi kalau untuk tangan, gesekan tangan aja sih nggak akan mungkin baret. Gitu. Jadi cukup dibersihkan dengan air bersih. Saya tidak menganjurkan pakai obat atau segala macam, karena kalau yang belum jelas kandungan yang terkandung di dalamnya, bahan kimianya, takutnya si visornya sendiri akan berubah warna atau ada timbul bercak-bercak segala macam. Nah, jadi lebih amannya menggunakan air yang mengalir. Nah, kemudian dikeringkan, lalu dilap dengan lap microfiber atau lap yang digunakan untuk sunglass seperti itu. Nah, itu untuk visor sendiri. Nah, kemudian ventilasi. Kalau ventilasi sendiri, kalau untuk yang awam mungkin nggak akan berani melepas ya. Ini bisa dilepas, Pak? Bisa, sebenarnya bisa dilepas. Ada caranya, ada caranya. Cuman untuk basic sepertinya tidak dianjurkan karena ada resikonya ya. Nah, patah ya? Iya, takutnya patah seperti itu. Nah, jadi bagian-bagian dalam ini kita bisa menggunakan cotton bud. Jadi cotton bud. Nah, jadi bagian-bagian bagian sela-selanya ini kita menggunakan cotton bud yang ujungnya sedikit dibasahkan dengan air. Dititik dengan air sedikit, lalu untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Seperti, maaf nih Pak, seperti membersihkan telinga aja gitu, Pak? Iya, persis seperti itu. Jadi bagian ventilasi, biasanya yang paling kotor tuh bagian ventilasi masuk. Untuk keluarnya tidak terlalu, pasti biasanya debunya lebih tipis. Nah, kalau untuk bagian masuknya pasti lebih tebal ya. Nah, ini bagian mulut, bagian atas, terus bagian base plate-nya segala macam. Ini semuanya bisa dibersihkan dengan menggunakan cotton bud tuh. Cotton bud yang agak dibasahin itu ngangkat kotornya lebih mudah. Terus bagian list karet ini semuanya bisa dibersihkan dengan cotton bud. Jadi bagian-bagian yang kecil yang nggak bisa kita jangkau dengan mudah dengan cotton bud yang agak sedikit dibasahkan. Nah, menarik banget tuh teman-temannya. Jadi dari awal tadi Pak Irwansyah ini udah ngasih tahu beberapa tips ya, mulai dari ngebersihin visor itu ternyata pakai air dan cukup dibilas-bilas pakai tangan. Itu baru tahu sih gua sendiri ya. Terus tadi masalah pembersihan ventilasi atau lubang-lubang kecil yang ada di helm ternyata bisa menggunakan cotton bud aja, teman-teman. Dan itu thank you nih Pak Ir udah kasih info. Lanjut Pak Ir. Nah, kemudian ini yang paling biasa karena bersentuhan langsung dengan kulit ya. Nah, ini ya kemungkinan pasti kotor karena keringat yang mungkin sudah dipakai lama ya, jadi pasti lebih nempel. Nah itu basicnya aja. Kalau untuk helm ini kebetulan ini semuanya interiornya bisa dilepas. Nah, jadi berarti kalau nggak dilepas nggak bisa dibersihin dong Pak Ir? Bisa, cuman bener-bener pencuciannya harus pas waktu pembilasannya itu harus benar-benar bersih. Jadi takutnya ada sisa-sisa sabun yang masih nempel di bagian IPS-nya ini, seperti itu.
pasti nimbulin bercak putih-putih gitu. Wah, hati-hati tuh teman-teman, harus periksa lagi helm teman-teman. Itu bisa dibuka gak interiornya? Kalau nggak bisa dibuka, mendingan dibawa ke The Ride aja deh menurut saya, ya. Biar bisa dibantu sama dokter DR kita, yaitu Bapak Irwansyah. Jadi dilepas semua nih Pak Ir ya? Ini interiornya semuanya bisa dilepas. Oh gampang ya Pak Ir ya? Tinggal Gampang. Gampang. Jadi perawatannya memang kalau untuk helm-helm yang premium biasanya semuanya interior bisa dicopot gitu. saya takutnya orang Indonesia Pak, bisa nyopot nggak bisa masang. Sebenarnya kalau misal itu triknya sebenarnya kalau bisa nyopot nggak bisa masang, difoto dulu nih sebelum difoto. Sekarang kan ada kamera nih banyak, tinggal difoto. Jadi kita nggak lupa ya? Iya, foto dulu. Jadi Tips nanti lagi mau dari masangnya Pak Irwan. Keren. gitu ya. Nah Oke, kemudian nah ini kebetulan ini untuk cover strapnya tidak bisa dilepas nih kalau untuk tipe ini. Oke, tapi tetap bisa dibersihin Pak? Bisa dibersihin. Kita bisa dengan deterjen cair atau apa bisa disikat-sikat sedikit. Nah, Ke depan Pak, ke arah kamera Pak. Oke. Nah ini kan kebetulan strap covernya nggak bisa dicopot nih, nggak bisa dilepas. Nah biasanya tuh keringat tuh nampung di sini nih banyak antara pipi sama bagian strap covernya ini. Nah jadi kita bisa juga tuh sikat dengan sikat gigi halus dengan deterjen cair, nanti baru dibilas sedikit dengan air. Yang penting helmnya ini nggak direndam. Oh, nah hati-hati tuh, banyak yang salah kaprah tuh. Gitu. Nah ini dicuci udah. Nah kalau ada beberapa helm yang strap covernya bisa dilepas. Oh lebih enak ya? Itu lebih enak, tapi tetap strapnya kita tetap bisa bersihkan dengan menggunakan misalnya kanebo nih, strap covernya dibersihkan gini karena keringat juga pasti nempel. Iya. Jadi si keringatnya biasanya juga nempel nih di sini. Oh bukan cuma di covernya ya? Ya, ini tetap bisa dibersihkan. Nah kemudian kalau yang bagian ini cheek pad, crown pad, nah ini biasa, ini direndam pakai deterjen cair sekitar 10 menit, udah bisa disikat pakai sikat halus, kemudian dijemur, lalu pasang lagi, udah. Oh jadi kalau interior menggunakan deterjen cair itu aman Pak? Aman. Oke, tidak merusak busa dan juga warna? Tidak merusak busa dan warna. Menggunakan deterjen cair. Jadi benar-benar mudah banget, bisa banget teman-teman buat lakuin ini semua di rumah ya. Jadi yang basic-basic kayak gini kalau memang bisa dilakuin, tadi udah dikasih tips sama Pak Irwansyah, nyata nggak susah-susah banget sih ya. Jadi kalau kalian mau lakuin itu bisa banget di rumah. Yang penting tadi tipsnya udah dijelasin sama Pak Ir dari mulai visor, terus juga ventilasi dan juga interiornya ya. Oke Pak Ir. Nah pertanyaan berikutnya tuh gini loh Pak Ir. Perlu banget kah sih atau seberapa penting sih perawatan helm itu sendiri Pak Ir? Buat kesehatan mungkin atau apa? Pasti ada unsur kesehatan. Iya pasti. Helm ya sangat penting karena helm berhubungan langsung sama kepala, terus pernapasan. Nah kalau kondisi helmnya kotor, pasti menimbulkan bau. Nah pasti pada saat kita berkendara mempengaruhi ya, apalagi nggak nyaman, apalagi orang yang dipakai buat racing apa segala itu pasti kan mempengaruhi performanya dia. Wah helmnya nggak enak nih, bau seperti itu. Apalagi kita yang touring dalam jangka waktu yang lama, jadi kita nyium bau itu dari mulai pergi sampai pulang lagi. Gitu. Iya, jadi kalau helm bersih pastinya lebih nyaman, ya performanya lebih bagus. Karena saya pernah baca satu artikel katanya kalau helmnya itu memang agak kotor, berjamur, itu bisa menimbulkan botak loh teman-teman di kepala loh. Iya, Ya, Pak. Oke. Ada tips lagi Pak untuk helm yang di depan ini, kira-kira ada lagi yang perlu dibersihkan secara basic apa 3 hal itu aja dari visor, ventilasi? Tadi kan Berarti ini shell atau IPS-nya nggak perlu ya Pak? IPS perlu cuman kalaupun mau takutnya ada debu-debu yang masih nempel gitu kan, kita bisa lap aja dengan kanebo atau apa, dibersihkan lagi ya. Ya agak sedikit basah gitu. Ya dilap. Oh jadi bukan disiram ya teman-teman, iya, tapi gitu. dilap ya dalamnya. Gitu. Di situ pasang lagi sudah. Pasang ya, lagi udah. Nah keringinnya jemur Pak? Pengeringan ini tetap dijemur. Oh dijemur, oke. Ini tetap dijemur. Kalau ini kalau di strap biasanya dia nggak terlalu nyerap air kan. Bahan strapnya ini ya jadi ya di dalam suhu ruangan juga pasti akan kering begitu. Mau diangin-angin? Iya diangin-anginin. Oke. Gitu. Nah kemudian kalau untuk shell, nah bisa mungkin ada banyak jual
yang macam-macam mau wax seperti itu bisa dipakai. Boleh, itu Pak? nggak apa-apa. Kalau untuk shell, tapi kalau untuk visor itu sensitif biasanya. Oke, harus dilihat apalagi juga ya? yang iridium, nah itu perawatannya lebih harus lebih ekstra lagi. Yang itu ya, Pak? Iya, seperti itu. Berarti tadi basicnya adalah 3 hal, yaitu membersihkan visor yang cukup dengan air dan ya dibilas-bilas pakai tangan, kemudian ada ventilasi itu juga perlu dibersihkan hanya dengan cotton bud, dan juga ada interior yang harus dibersihkan dengan sabun cair atau deterjen cair ya. Segala sesuatunya itu ternyata bisa dilakukan di rumah ya, dengan tadi tips yang diberikan oleh Pak Irwan ya. Harusnya sih ini berguna banget ya, saya jadi baru tahu nih, oh nyata cara ngebersihin helm tuh basicnya cuma kayak gini gitu ya. Wah enak nih, gampang. Tapi kalau memang agak kesulitan, saya sih nyaranin kalian datang ke The Ride deh ya, langsung temuin dokter DR kita Pak Irwansyah di sini, biar bisa konsultasi langsung atau langsung di treatment di sini. Itu penting karena mempengaruhi kesehatan kepala kita nantinya. Oke, tadi kan kita sempat dibahas di awal, Pak Ir ini sebagai dokter DR nggak cuma helm Pak, tapi ada aparel ya kan, termasuk jaket, terus juga ada racing suit, yaitu di patching segala macam. Bisa kasih gambaran sedikit aja Pak, kalau untuk aparel itu detailing pembersihannya atau treatmentnya seperti apa sih Pak basicnya? Kalau untuk aparel biasanya jaket ya, jaket yang paling sering banyak dipakai sama pengendara. Sebenarnya perawatannya sama aja sama bahan celana ya. Kalau celana itu bahannya rata-rata polyester atau ada yang mix campuran dengan bahan kulit, atau yang mungkin full leather juga semuanya gitu. Nah, untuk perawatan yang dicuci sama interiornya apa sama protektor gitu Pak? Enggak. Jadi perawatannya itu semua aparel itu yang untuk motor biasanya itu pasti dianjurkan dicuci dengan hand wash. Karena rata-rata biasanya kan di bagian washing tape gitu iya, terus ada apa seperti 3M gitu yang memunculkan cahaya gitu iya. Itu kalau dicuci pakai mesin cuci biasanya dia akan rusak, pecah seperti itu. Jadi perawatannya harus dengan hand wash. Semua protektor dicopot dulu tuh, nggak bisa. Iya, semua protektor dilepas dulu, bagian bahu, siku, belakang atau depan. Nah, kalau untuk yang itu tetap sama perawatannya menggunakan deterjen cair. Setelah dicopot nih, direndam untuk yang polyester ya. Dengan deterjen cair udah. Biasanya tuh bahan polyester itu dia tidak terlalu menyerap kotoran, jadi lebih gampang bersihnya. Dengan direndam aja tuh sebenarnya udah bersih. Tapi kita bisa bagian-bagian yang misalnya leher atau apa itu bisa disikat. Disikat. Nah, kemudian biasa dijemur. Pakai sikat baju biasa Pak? Sikat baju biasa bisa dijemur. Udah, nanti setelah selesai pengeringan dijemur, baru pasang matahari lagi. Langsung apa enggak ya Pak? Disarankan? Biasa disarankan jangan langsung ke matahari yang panas. Jadi kalau bisa ada agak teduh seperti itu. Sama celana juga begitu, semua protektor harus dicopot. Iya, harus lepas. Iya, jangan dimasukin langsung. Gitu. Nah, ada hal nggak sih Pak yang nggak perlu atau jangan dilakukan, baik itu dalam treatment helm atau pencucian helm maupun dalam pencucian jaket atau celana Pak? Ada sesuatu yang perlu ini jangan sampai ini dilakuin nih, ntar nih bakal rusak nih. Ya, itu tadi yang saya bilang. Kalau helm? Karena kalau dari helm Pak, ada nggak Pak? Kalau dalamnya jangan kalau untuk helm, ya kita nggak nganjurkan itu dicuci sama helm-helmnya. Iya, helm-helmnya direndam. Waduh. Ya, jangan direndam sama helm. Ada. Waduh. Ada. Teman-teman, kayaknya hati-hati deh yang udah mulai nonton video ini, jangan lagi ngerendam helm, bahaya. Iya, karena kan di dalamnya sini kan IPS-nya juga ada lem ya, ada bahan lem antara IPS sama selnya itu di lem. Jadi kemungkinan kalau udah direndam, terus ada deterjen yang masuk segala macam, itu akan mempengaruhi kekuatan lemnya. Nanti si IPS-nya gampang lepas segala macam. Malah mengurangi usia si helm ya Pak? Iya. Jadi nggak perlu perawatannya sampai helm-helmnya dicuci gitu itu. Jadi ya tadi visor dilepas sendiri, interior bisa knockdown juga, fungsinya supaya interior yang dicuci bukan helmnya. Iya, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk aparel sendiri, ya tadi yang saya bilang pasti di dalam, kalau kita mau mempelajari ya, si customer sendiri mau mempelajari, di dalamnya itu ada cara perawatannya. Jadi hanya boleh dicuci dengan tangan, hand wash, tidak boleh masuk mesin cuci atau dry clean seperti itu.
Terus di situ juga ada penjelasannya bahan yang ada di jaketnya itu apa aja. Nah, itu kita bisa lihat di situ. Oh, di tag-nya itu ya, Pak. Di tag-nya, iya. Jadi lebih melihat tag-nya aja dulu ya. Dia teknik pencuciannya seperti apa dan harus bagaimana. Oke. Ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak ke teman-teman Dread atau pengendara lain mungkin? Saya kira itu secara basic sih udah saya jelasin cukup semua. Ya, cukup. Kalau yang nggak ngerti langsung ke dokter DR. Nah, itu ya buat yang nggak ngerti bisa langsung ke dokter DR. Bisa langsung konsultasi, santai aja di sini. Oke? Ya, terima kasih Pak Ir sebelumnya Pak Ir. Ya. Itu perbincangan gua hari ini sama Pak Ir, yaitu Pak Irwan Bahrum sebagai dokter DR yang ada di The Ride, dan ini sangat-sangat menarik, sangat-sangat memberikan informasi buat kita semua, dan gua sendiri jadi lebih tahu ya bagaimana basicnya sih ngerawat helm dan juga jaket yang paling sering kita pakai ya, atau paling sering kita gunain. Nah, jadi buat teman-teman lagi yang pengen tahu caranya atau pengen banget melakukan treatment di The Ride, jadi gue juga harus kasih tahu lagi bahwa dokter DR ini nggak cuma treatment, tapi juga dia ada perawatan untuk helm, aparel, dan juga pemasangan patching, dan juga ada repaint ya Pak. Repaint. Ada repaint loh, repaint racing suit, repaint helm, repaint sepatu. Jadi lengkap banget teman-teman kalau mau datang ke sini, bisa langsung ke The Ride Radios dari dalam ya, alamatnya jadi belibet gue ya, di The Ride Official Store Jalan Radio Dalam Raya nomor 17A. Terus atau kalian mau nanya-nanya bisa langsung WhatsApp ataupun DM di IG kita ya. Jadi kalau teman-teman juga mau beli produk-produk kita, itu bisa langsung di Tokopedia, Blibli, dan juga Bukalapak. Oke, sekian perbincangan gue sama Pak Irwan Bahrum di hari ini, di video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen serta share video ini supaya gue bisa buat video yang bermanfaat dan beredukasi buat kalian semua. Dari gue Dimas, bye-bye.